Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi 7 Oktober 2023. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila. Gubernur Jatim membuka kegiatan Jambore Jatim dan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-30 Provinsi Jawa Timur. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info kenegaraan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila. Upacara berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Minggu 1 Oktober 2023. Dalam peringatan bertema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Maju ini, Gubernur Hovifah mengajak seluruh elemen masyarakat memahami dan menghayati Pancasila dengan mengamalkan sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut liputannya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila. Upacara dilakukan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Minggu 1 Oktober 2023. Gubernur Hovifah menyebut peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023 ini bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Maju. Hal ini bukan sekedar momen untuk bangkit, tetapi juga penguatan terhadap upaya terwujudnya Indonesia Emas 2045. Tantangan tersebut tidaklah mudah. Untuk itu, diperlukan kerja keras dan kesungguhan hati bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, permusyawaratan, dan keadilan diharapkan bisa diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Upacara ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan drama teatrikal bertajuk Pancasila Sang Pemersatu Bangsa. Dibawakan oleh 150 orang dari gabungan sanggar tari di Jawa Timur di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pemerintahan, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membuka kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Kegiatan berlangsung pada hari Minggu 1 Oktober 2023 di Geraha Unesa Surabaya. Orientasi yang diikuti sebanyak 5.280 orang peserta PPPK ini merupakan wujud komitmen Pemprov Jatim dalam upaya mengembangkan kompetensi ASN melalui berbagai program yang sistematis dan berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dan atas nama kita semua, maka orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan Pemprov Jawa Timur tahun 2023 saya nyatakan resmi dimulai. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa secara resmi membuka kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemprov Jatim tahun 2023, Minggu 1 Oktober 2023 di Geraha Unesa Surabaya.
Orientasi yang diikuti oleh 5.280 orang peserta P3K ini merupakan wujud komitmen Pemprov Jatim dalam upayanya mengembangkan kompetensi ASN maupun P3K. Metode orientasi dilakukan secara tatap muka dengan mendalami tugas dan fungsi penanaman nilai-nilai core value ASN berakhlak, serta pemantapan literasi digital untuk ASN. Dalam arahannya, Gubernur Khofifah mengatakan ia menggarisbawahi hasil survei Kemenpan RB bahwa 83,4% alasan menjadi ASN maupun P3K ialah ingin berkontribusi terhadap negara dengan meningkatkan pelayanan masyarakat. Hari ini 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Saya ingin semua yang ada di perspektif pikiran kita, gerakan kita, hati kita, aktivitas kita adalah NKRI, harga mati, dan Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Betul? Tidak ada pikiran-pikiran ASN yang PNS maupun P3K yang tidak Pancasilais. Setuju? Merdeka! Terima kasih. Sementara itu, Kepala BPSDM Jatim Ramlianto dalam laporannya menyampaikan kegiatan orientasi P3K di lingkungan Pemprov Jatim ini adalah wujud upaya dalam mengoptimalkan kerja ASN dan P3K agar lebih bekerja secara cerdas, cepat, dan detail. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Info Jatim melaporkan. Selanjutnya di info keagamaan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-30 Provinsi Jawa Timur 2023. Kegiatan berlangsung di Stadion Untung Suropati, Kota Pasuruan, Minggu 1 Oktober 2023 malam. Ia mengawali sambutannya dengan melantunkan lalaran Kitab Aqidatul Awam setelah mengungkapkan rasa bangganya kepada para siswa-siswi serta santri Kota Pasuruan yang hafal dengan lalaran tersebut di samping hafal lagu-lagu yang sedang populer. Sobat Jatim, mari kita simak liputannya. Mangan ketan ning jero wakul. Warga Pasuruan, I love you full. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Musabakoh Tilawatil Quran MTQ ke-30 Jatim 2023 di Stadion Untung Suropati, Kota Pasuruan pada Minggu malam 1 Oktober 2023. Gubernur Khofifah mengatakan kegiatan ini menjadi penyemangat prestasi Jawa Timur yang menjadi juara umum MTQ di tingkat nasional. Pembukaan MTQ 30 Jatim 2023 berlangsung meriah dan spektakuler, namun tetap khidmat. Berbagai perform kolosal digelar yang semuanya dihadirkan oleh pelajar dan warga Kota Pasuruan. Dari Kota Pasuruan, Tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, berikutnya di info perdagangan. Memperingati hari jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim kembali menyelenggarakan event pameran dagang tahunan terbesar di Jawa Timur. Event ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 hingga 2022 selama 13 tahun dan dikenal dengan nama Jatim Fair. Namun pada tahun 2023 ini berganti nama menjadi Jatim Fest. Dengan mengusung tagline Pesta Belanja Hiburan dan Rekreasi Rakyat Jatim dan juga tema Jatim Bangkit Terus Melaju. Pameran akan berlangsung selama 5 hari, mulai hari Rabu 4 Oktober hingga Minggu 8 Oktober 2023 di Jatim Expo Surabaya. Mari kita simak informasi selengkapnya. Pelaksana Tugas atau PLT Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, membuka Jatim Fest 2023 di Gedung Jatim Expo Surabaya, Rabu 4 Oktober 2023. Event tahunan ini merupakan salah satu rangkaian Hari Jadi Jatim ke-78. Sebabnya kita berharap antusiasme masyarakat bisa kita buat setinggi mungkin untuk mengunjungi dan mengenal lebih dekat, bahkan bertransaksi untuk memberdayakan pelaku ekonomi yang ada di Jawa Timur.
Kita bersyukur bahwa di triwulan pertama triwulan kedua ya, 2023 kita mencatatkan pertumbuhan 5,24%. Ini di atas nasional 5,17%. Bukti bahwa segenap elemen di Jawa Timur siap untuk menggenjot kembali perekonomian kita. 3, 2, 1. Dikatakannya juga, Jatim Fest 2023 adalah harapan Pemprov Jatim dan pelaku ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pameran ini diikuti sebanyak 84 peserta dengan 190 stand. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, berlanjut ke info pendidikan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka kegiatan Jambore Jatim 2023 di Bumi Perkemahan Ngawun Abilowo Tuban, Senin 2 Oktober 2023 yang diselenggarakan Kuarda Pramuka Jatim. Pembukaan Jambore ini ditandai dengan Gubernur Khofifah menyalakan api unggun didampingi oleh Ketua Kuarda Jatim Arum Sabil dan Bupati Tuban Aditya Halindra. Jambore 2023 ini dilaksanakan mulai Senin 2 Oktober 2023 hingga Sabtu 7 Oktober 2023. Berikut hasil liputannya. Dengan mohon ridha dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jambore Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 di Bumi Perkemahan Ngawun Abilowo Parangan Tuban, saya nyatakan resmi dibuka. Gubernur Khofifah Indar Parawansa membuka kegiatan Jambore Jatim 2023 di Bumi Perkemahan Ngawun Abilowo Tuban pada Senin 2 Oktober 2023 malam. Jambore tersebut diselenggarakan oleh Kuarda Pramuka Jatim. Pembukaan Jambore 2023 ditandai dengan api unggun yang dinyalakan langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan didampingi Ketua Kuarda Jatim Arum Sabil dan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski. Jambore 2023 ini dilaksanakan mulai Senin 2 Oktober hingga Sabtu 7 Oktober 2023. Gubernur Khofifah mengatakan, negara Indonesia di usianya yang ke-100 tahun akan menjemput generasi emas 2045. Oleh karena itu, generasi pramuka, terutama tingkatan penggalang, bisa menyambut dan memanfaatkan momen emas tersebut. Saya ingin mengajak seluruh penggalang yang hadir di tempat ini. 2045 adalah Indonesia emas. Maka bangun semangat dan cita-cita menyiapkan saat Indonesia emas. Niatkan kuat, tekadkan pada diri masing-masing. Saat Indonesia emas, mudah-mudahan yang cita-citanya jadi TNI minimal sudah kolonel. Amin. Yang ingin masuk di politik, mudah-mudahan sudah ada yang menjadi menteri. Allahumma amin. Harus kerja keras. Harus siap belajar lebih baik. Maka pesan Kak Khofifah, belajar yang baik. Jauhi narkoba, sanggup? Taat kedua orang tua, sanggup? Sementara itu, Ketua Kuarda Jatim Arum Sabil mengatakan, Jambore Jatim 2023 merupakan perkemahan akbar pramuka penggalang se-Jawa Timur yang digelar Kuarda Pramuka Jatim setiap 5 tahun sekali. Ia mengungkapkan, tema Jambore Jatim 2023 kali ini adalah produktif, yang merupakan akronim dari patriotik, religius, edukatif, dan inovatif. Dari Tuban, tim Info Jatim melaporkan.
Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang membuatnya menyandang predikat sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten kota terbanyak di Indonesia. Menghadapi tantangan masa depan, Jawa Timur bertekad untuk tampil terdepan dalam menyambut tantangan revolusi digital. Jawa Timur terus melakukan inisiatif, kolaborasi, dan inovasi di berbagai sektor. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono membawa Jawa Timur melesat, merespon tantangan transformasi digital dalam aspek birokrasi. Adi Karyono selalu mengedepankan pikiran-pikiran yang inovatif, kreatif, dan kolaboratif untuk menunjang pelayanan pemerintah berbasis digital untuk masyarakat. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di berbagai sektor layanan publik. Mulai dari membangun dan mengendalikan sistem informasi dan jaringan, melakukan integrasi dan interoperabilitas data dan informasi dari berbagai sektor, serta membangun sistem keamanan cyber, serta menciptakan budaya kerja ASN yang berbasis teknologi informasi. Bersama sosok yang pernah meraih penghargaan Top 10 Inovasi Administrasi Negara atau Inagara Awards ini, implementasi SPBE di Provinsi Jawa Timur semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari layanan-layanan publik berbasis digital seperti e-Samsat, Jatim Online Single Submission atau JOS, e-Master, TNDE, dan Sata Jatim. Transformasi digital di setiap proses pelayanan publik adalah kunci dari keberhasilan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sebagai bentuk implementasi SPBE di Jatim, khususnya keamanan siber. Bersama Pak Sekda Adi Karyono, saya yakin Provinsi Jawa Timur pasti dapat terus meningkatkan layanan birokrasi berbasis digital yang berdampak bagi masyarakat. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Adi Karyono, atas bimbingannya sehingga Sutomo bisa menciptakan suatu aplikasi untuk sistem informasi enterprise Sutomo untuk transparansi dan akuntabilitas. Kita beralih ke info budaya. Sobat Jatim, di era serba digital saat ini, gadget seolah tak pernah lepas dari genggaman. Hal ini juga dirasakan dampaknya oleh anak-anak, sehingga permainan tradisional kini semakin banyak yang tertinggal. Guna mengembalikan minat anak saat ini untuk melestarikan permainan tradisional, ada hal menarik yang dilakukan oleh SDN 1 Karangbong Sidoarjo. Kemahiran tangan seniman mural membuat halaman sekolah nampak berwarna dan menarik perhatian para siswa. Permainan tradisional yang dikonsep dengan seni rupa mural ini menjadi terobosan agar para siswa tertarik memainkan permainan tradisional. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Di era digital yang berkembang saat ini, peran gadget sangat mendominasi bagi semua umur, bahkan anak-anak. Di umur mereka yang masih terbilang belum cukup untuk menikmati gadget, selain itu permainan-permainan tradisional yang layaknya mereka mainkan semakin terkikis oleh zaman. Untuk meminimalisir anak-anak dalam bermain gadget dan mempertahankan permainan tradisional, seniman mural asal Sidoarjo memiliki inovasi dengan mengemas permainan tradisional dengan seni mural. Warna-warni cat menghiasi halaman di salah satu sekolah dasar di Sidoarjo, SDN 1 Karangbong. Seni mural ini berupa 3 permainan tradisional, yaitu kupak sodor, ular tangga raksasa, dan sondang. Kepala Sekolah SDN 1 Karangbong menanggapi positif hal ini, karena dapat mengedukasi para siswanya dan melatih sportivitas serta motorik para siswa. Manfaatnya agar siswa mengenal permainan tradisional, tidak hanya permainan di gadget saja, tapi kita harus tetap mengangkat permainan tradisional, yaitu untuk mengisi waktu anak-anak di istirahat, yaitu dengan permainan ini berfungsi untuk
sportivitas anak dalam permainan, karena di dalam permainan itu kan mesti ada yang kalah dan ada yang menang, jadi anak-anak harus bersifat sportif. Terus juga untuk gerakan motorik anak-anak, jadi waktu istirahat setelah dari pembelajaran tidak hanya duduk-duduk dan makan-makan saja. Terhadap edukasi anak agar lebih menarik, karena dengan motif seperti ini kan dengan warna yang mencolok, anak-anak akan tertarik dan juga akan mencintai permainan tradisional. Sementara itu Ibrahim, seniman mural Sidoarjo, ternyata sudah menekuni seni mural untuk mengedukasi anak-anak sekolah sejak tahun 2008 dan karyanya sudah ada di puluhan sekolahan di Sidoarjo dan Surabaya. Sejak tahun 2008 kita mulai mengenalkan ke sekolah-sekolah acara untuk pembelajaran edukasi. Jadi kita mural di sekolah-sekolah itu memberi edukasi pada anak-anak mengenalkan permainan tradisional yang kita kemas dengan karya modern, biar anak-anak senang, biar anak-anak itu bergembira. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.